مرحبا أهل النوادي. Imam Bukhari mengumpulkan hadis kemudian memasukkan dalam kitab Sahih Bukhari beliau sekitar hampir 7.000 hadis, ya, 7.000, sekitar 7.000 hadis. Kalau diulang-ulang, kalau tidak diulang sekitar 5.000-an. Menghabiskan waktu 16 tahun. Imam Bukhari belajar, gak pernah bawa buku. Itu dulu di manaqib beliau diceritakan, beliau waktu masih anak-anak belajar duduk paling di belakang, tanpa bawa buku, tanpa bawa pena. Itu berlangsung bertahun-tahun, sampai-sampai pada akhirnya anak-anak sekelasnya ini protes, lapor ke guru. Itu Muhammad bin Ismail dari Bukhara itu duduk paling di belakang itu, selama belajar gak pernah bawa buku. Kata gurunya, oh betul, iya betul, panggil Imam Bukhari, masih anak-anak. Wahai Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail, betul kamu selama belajar bertahun-tahun tidak membawa buku? Dia bilang benar. Kenapa? Karena semua pelajaran itu saya hafal, saya gak perlu bawa buku. Guru tidak langsung percaya. Kata guru, kalau gitu coba kitab mana? Kata terserah, kalau mau uji pilih kitab mana saja yang pernah dipelajari di tempat ini. Diambil itu kitab Imam Bukhari, menyebutkan dari hafalannya dari awal sampai akhir. Ganti kitab yang ini, hafal, dan tidak ada yang meleset. Gurunya tutup. Wah, mau orang pilihan. Kemudian bilang ke santri-santri yang ada, kalau kalian kayak dia terpapar ke buku, ya. Ya, kalau bisa kayak ya, hafal semua ini, gak usah bawa buku, duduk di belakang juga gak masalah. Biasa orang pintar duduk di depan, ini beliau di belakang. Ternyata itu sambil apa? Beliau menghafal, dan betul-betul beliau hafal. Jadi beliau ini memang dari kecil sudah dipantau oleh ulama hadis, memang berbakat, ya, istimewa. Jadi usia 18 tahun itu sudah jadi imam besar ilmu hadis. Beliau nulis kitab selain Sahih Bukhari, ya, 16 tahun beliau kumpulkan hadis dan dimasukkan dalam kitab Sahih Bukhari. Beliau juga menulis kitab At-Tarikh Al-Kabir, juga ada kitab At-Tarikh Al-Awsat, dan juga Du'afa As-Saghir. Ini berbicara tentang ilmu rijalil hadis atau ilmu jarh wa ta'dil. Ada satu kitab karangan Dr. Ahmad berjudul Min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-Imam al-Bukhari. Jadi kitab ini istimewa, membahas perkembangan sejarah hadis dan ilmu hadis mulai dari masa Rasul sampai masa Imam Bukhari saja. Dibahasnya sekitar itu. Tahu Imam Bukhari itu 18 tahun, beliau usia 18 tahun pergi ke Madinah. Beliau nulis kitab Tarikh Al-Kabir 12 jilid. Yang hebatnya 12 jilid itu ditulis sebanyak 3 kali. Jadi sudah 12 jilid, ulang lagi untuk merevisi. Selesai lagi, diulang lagi. 3 kali direvisi oleh beliau. Dan beliau mengatakan bahwa sannaftu hadzal kitab inda qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil layali al-muqmirah. Saya menulis kitab ini, menyusun kitab ini persis di samping kuburannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak masih muda sudah punya zauq dengan Nabi. Di malam-malam yang dimana bulan lagi terang-terangnya, beliau tulis kitab. Dan musannif kitab Min Rasulillah ila al-Imam Bukhari mengatakan bahwa kitab At-Tarikh Al-Kabir adalah kitab ilmiah akademik pertama dalam sejarah Islam yang membahas ilmu rijal hadis. Usianya berapa? Tidak lebih dari 18 tahun waktu menulis kitab itu. Berapa jumlah para periwayat hadis yang beliau tulis? 13.000 orang. 12 jilid kitab, 13.000 orang. Dan beliau katakan apa? Qissatuhum li, kisah-kisah mereka saya kuasai semua. Idza urid an atakallam
bisiyarihim, kalau saya ingin, saya bisa terangkan secara detail 13.000 periwayat hadis itu, biografi mereka dari lahir sampai meninggal. Cuma kitab gak muat, gak mau. Beliau mengatakan saya tidak mau memperpanjang itu agar tidak mempersulit orang yang membacanya. Tapi beliau katakan kalau saya mau, saya bisa menerangkan masing-masing satu persatu dari periwayat hadis yang jumlahnya 13.000 orang yang termuat di kitab At-Tarikh Al-Kabir. Satu persatu saya bisa terangkan biografi mereka mulai dari lahir sampai meninggalnya mereka. Usianya belum genap 18 tahun waktu itu Imam Bukhari. Makanya kitab Tarikh Kabir disanjung oleh ulama. Al-Imam Al-Hakim Al-Kabir mengatakan bahwa kitab Muhammad ibn Ismail fi Tarikh kitabun lam yusbaq ilaih. Kitab Imam Bukhari yang berjudul At-Tarikh Al-Kabir, tidak ada satu pun ulama yang bisa melampaui kitab tersebut. Nah, sanjungan. Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali juga mengatakan qad sabaqan nas fi tasnifis sahih wa tarikh. Al-Imam Bukhari telah mengungguli seluruh ulama di dalam menyusun kitab Sahih Bukhari dan kitab At-Tarikh Al-Kabir. Ini maksudnya di dalam ilmu tersebut ya, ilmu jarhi wa ta'dil dan ilmu hadis ya. Nah, ini ulama-ulama terdahulu semangatnya mereka di dalam menuntut ilmu luar biasa. Ini guru-guru ideal semacam itu, pencinta ilmu. Nah, kemudian bab sunanis shalah, bab sunnah-sunnah salat. Wa hiya sunanun katsiratun, sunnah-sunnah salat sangat banyak. Wa awsalaha ba'dhum ila 500 sunnah. Sunnah-sunnah salat kalau dihitung keseluruhan ada 500 sunnah. Wa ba'dhum ila 800 sunnah. Sebagian ulama menyebutkan ada sekitar 800 sunnah. Wa ba'duhum ila 1000 sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan sunnah-sunnah di dalam solat mencapai 1000 sunnah. Wa fi fadliha qala Allah Ta'ala fil hadits al-qudsi, dan keutamaan sunnah-sunnah tersebut, baik sunnah-sunnah solat dan solat sunnah, Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi seorang waliku, aku umumkan peperangan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahab ilayya mimma aftaratu alaihi, dan tidak ada hal yang mendekatkan diri hambaku kepada diriku dengan sesuatu yang lebih aku cinta melebihi apa yang aku wajibkan. Jadi kalau semua ibadah yang paling Allah cintai yang wajib dulu, itu paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri padaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Apabila aku telah mencintai seorang hamba, aku menjadi pendengarnya yang ia gunakan mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih, dan aku menjadi matanya yang ia gunakan untuk melihat dengan matanya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang dengan tangan tersebut dia menggenggam. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dia gunakan berjalan dengan kaki tersebut. Wala in sa'alani la u'tiyannah, dan seandainya dia meminta kepadaku pasti aku berikan permintaannya. Wala in ista'adzani la u'idzannah, dan seandainya dia meminta perlindungan padaku maka pasti aku akan memberikan perlindungan itu kepadanya. Nah, ini tentang sunnah-sunnah salat kita lanjutkan di pertemuan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.